Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kurnia Sabila dengan NPMB 1A022125. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Pidana Adat dengan dosen pengampu Profesor Dr. Helambang SHMH dan juga Ibu Mardatila SHMH. Di dalam video ini saya akan menyampaikan ringkasan dari makalah yang berjudul Penyelesaian Pelanggaran Adat Delik Perselingkuhan Kikono di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Nah, saya di sini mengangkat tentang bagaimana masyarakat adat Enggano itu menyelesaikan pelanggaran norma sosial, khususnya di dalam kasus perselingkuhan melalui hukum adat yang disebut Kikono. Ada 9 poin yang akan saya bahas di sini. Ada yang penasaran kelanjutannya? Oke, langsung saja simak video selanjutnya. Few moments later. Masuk ke poin pertama, pendahuluan. Teman-teman tahu sendiri bahwasannya Indonesia ini merupakan negara hukum. Nah, Indonesia sebagai negara hukum itu memiliki 3 sistem hukum yang berdampingan. Ada hukum nasional, hukum Islam, dan juga hukum adat. Di dalam konteks masyarakat adat di Pulau Enggano ini, hukum adat itu memiliki posisi yang sangat penting, yang dimana apalagi di dalam mengatur perilaku sosial, termasuk menyelesaikan pelanggaran adat yang mengganggu keseimbangan komunitas, seperti delik perselingkuhan yang akan saya bahas di sini. Selanjutnya, masuk ke poin yang kedua, sejarah dan juga struktur sosial masyarakat Enggano. Nah, di dalam masyarakat Enggano ini terdiri dari beberapa suku keturunan, seperti suku Kaitora, suku Kaaho-Aho, suku Kaarubi, suku Karuba, suku Kauno, dan juga suku Kamai. Mereka itu memiliki sejarah dan struktur sosial yang sangat kuat, termasuk di lembaga adat atau yang sering kita sebut Kahai Iamui. Nah, di dalam sistem ini itu bersumber dari Paku Dereke atau sering disebut ajaran leluhur. Masuk ke poin ketiga, itu hukum adat Kikono. Nah, Kikono itu adalah sebutan untuk hukum adat yang berlaku di Enggano. Ia diwariskan secara lisan saja, teman-teman. Hukum adat ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara manusia, alam, serta roh leluhur. Teman-teman semuanya, hukum adat Kikono ini diterapkan secara kolektif di 6 desa yang saya sebutkan tadi. Itu merupakan 6 desa utama di Pulau Enggano. Poin selanjutnya, struktur lembaga adat. Nah, di dalam lembaga adat ini terdiri dari beberapa struktur yang disusun, teman-teman. Yang pertama, Kapdop, yang dimana itu memberikan pertimbangan atas hukum adat. Yang kedua, Pa'a Abuki, yang sebagaimana pemimpin utama di masyarakat adat. Yang ketiga itu ada kepala suku yang menyelesaikan sengketa di dalam suku. Di bawah kepala suku itu ada kepala pintu suku, yang dimana dia hanya mengatur urusan warga di pintu sukunya. Nah, itu merupakan struktur-struktur dari lembaga adatnya. Masuk ke nilai-nilai dasar hukum adat Kikono. Nah, di hukum adat Kikono ini dia menerapkan beberapa nilai utama. Yang pertama, musyawarah dan untuk mufakat. Yang kemudian keadilan restoratif. Kemudian ada pemulihan keharmonisan sosial, dan yang terakhir itu untuk penguatan identitas budaya. Nah, di dalam kasus perselingkuhan ini, adat Enggano itu di dalam adat Enggano itu dipandang sebagai pelanggaran yang serius yang dapat merusak tatanan sosial, sehingga diselesaikan juga oleh lembaga adat atau yang sering disebut Yahauma melalui proses mediasi dan juga kesepakatan. Nah, tentunya di dalam proses adanya mekanisme. Nah, di poin selanjutnya itu mekanisme penyelesaian sengketa adat. Terdapat 3 tahap penyelesaian di dalam adat Kikono ini. Yang pertama itu di tingkat keluarga. Dia itu diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara internal sebelum naik ke
tingkat selanjutnya. Tingkat kedua itu ada kepala pintu suku. Nah, jika gagal mediasi di di keluarga, maka itu masuk ke pintu suku untuk mediasi adat. Nah, jika gagal juga, maka masuk ke musyawarah dan yauma, yang dimana itu merupakan forum tertinggi untuk memutuskan saksi adat. Nah, sanksi yang dijatuhkan ini bersifat restoratif, teman-teman. Bukan hanya menghukum, tetapi juga untuk memulihkan keadaan. Nah, ada beberapa contoh sanksinya itu. Yang pertama itu ada denda adat, kemudian ada permintaan maaf di depan komunitas adat, kemudian ada pengembalian barang, dan pemberian benda simbolis seperti tanda perdamaian. Nah, biasanya di hukum adat Kikono ini dia menyerahkan sebelah pisau begitu. Selanjutnya, poin selanjutnya itu tantangan dalam menyelesaikan sengketa adat. Nah, pastinya sangat banyak tantangan di dalam menyelesaikan sengketa adat ini. Yang pertama itu ada tantangan minimnya pengakuan hukum formal. Nah, yang kedua itu ada ancaman eksternal seperti ekspansi perkebunan, dan juga ada keterisolasian dan juga infrastruktur yang minim. Yang ketiga itu ada kompleksitas hubungan kekerabatan, dan yang terakhir itu keterbatasan kapasitas tokoh adat di dalam mediasi serta stigma sosial terhadap pihak yang terlibat, terutama perempuan. Nah, jadi jika menggunakan hukum adat ini sangat sulit untuk memasukkan ke hukum formal seperti itu. Selanjutnya itu ada relevasi dan juga harapan. Nah, meskipun di dalam sistem hukum adat ini penyelesaian adat Kikono itu tetap relevan karena sesuai dengan konteks sosial budaya dan masyarakat, dia juga mendukung prinsip keadilan restoratif serta hukum adat ini menjaga kemandirian komunitas adatnya dan juga mempertahankan identitas budaya di tengah kencangnya arus modernisasi. Untuk pemerintah daerah sendiri dan lembaga adat kini berupaya untuk memperkuat eksistensi hukum adat ini melalui pengakuan hukum, dokumentasi, dan pendidikan adat bagi generasi muda. Nah, sampailah ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan di dalam makalah ini, penyelesaian pelanggaran adat itu khususnya untuk delik perselingkuhan di Pulau Enggano melalui hukum adat Kikono itu mencerminkan keunikan, kearifan lokal, dan kekuatan sosial budaya masyarakat adat. Nah, sistem hukum adat ini menitik beratkan pada musyawarah, perdamaian, rekonsiliasi sosial. Dia tidak hanya bukan semata-mata hanya untuk penghukuman saja, tetapi untuk pemulihan sosial kembali. Nah, dengan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, diharapkan sistem hukum adat Kikono ini dapat terus bertahan dan berkembang sebagaimana dari identitas hukum di Indonesia. Nah, mungkin sekian saja video dari yang materi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Saya akhiri, apabila ada kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.